Untuk ketentuan umumnya, ini balik lagi ke rencana bisnis kalian yang sudah dipaparkan sebelumnya. Bebas ya, bisa menggunakan produk ataupun jasa dan seterusnya. Kemudian untuk metode penjualannya pun nanti dibebaskan karena kita tidak berfokus pada bazar saja gitu ya. Jadi teman-teman bisa memasarkan produknya atau jasanya bisa menggunakan sistem PO, reseller, titip jual, penjualan langsung, bazar, ataupun ikut Car Free Day, ataupun metode-metode yang lainnya. Silakan nanti dipilih atau bisa menggunakan atau bisa disesuaikan dengan rencana bisnis yang sudah kalian susun sebelumnya, gitu ya. Kemudian setelah diaktualisasi harus ngapain gitu ya, harus ada laporan kegiatannya. Jadi yang diminta untuk MKU ini proyeknya, terus akhirnya adalah laporan kegiatan atau laporan aktualisasi dari kewirausahaan yang kalian lakukan. Jadi dibuat nanti laporannya sesistematis mungkin, kemudian disertai dengan bukti kegiatan, bisa foto kegiatan, bukti promosi, bukti transaksi, dokumentasi penjualan, ataupun dokumentasi yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk sistematika laporannya sendiri, ini kurang lebih bisa melihat rules ini ya. Jadi ada bab satu terkait latar belakang usaha, analisis kebutuhan pasar, target konsumen, analisis pesaing, alasan pemilihan produk dan jasa, kemudian strategi pemasaran yang direncanakan. Nah, kemudian bab duanya ini adalah pelaksanaan kegiatan usahanya. Jadi dijelaskan apa yang dijual, kapan pelaksanaannya, jualnya di mana, media promosi yang digunakan seperti apa, strategi penjualan yang digunakan apa, kemudian eh, ada kendala nggak selama pelaksanaan kegiatan. Nah, disertai dengan dokumentasi ya, jangan lupa. Kemudian ada laporan penjualan, jadi nanti teman-teman bisa melaporkan produknya ada berapa yang diproduksi, yang terjual berapa, sisanya berapa, kemudian dianalisis secara ekonomi, biaya produksinya habis berapa, pendapatannya berapa, untung atau rugi hasil usaha kalian seperti itu. Jadi nanti tidak membeli jualannya sendiri ya. Jadi supaya terlihat untung nanti dibeli sendiri. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Yang beli harus eksternal dari kelompok kalian gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah evaluasi strategi bisnis. Jadi nanti silakan dianalisis metode penjualan yang digunakan. Misalnya kalian menggunakan sistem PO atau ikut Car Free Day. Nah, dianalisis metode tersebut tingkat atau mensupport keberhasilannya seberapa besar, kemudian mana metode yang menurut kalian paling efektif, mana metode yang menurut kalian tidak efektif, kemudian hambatan yang ditemui selama kegiatan apa, dan strategi perbaikan untuk bisnis tersebut di masa depan, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, karena tadi kalian menawarkan produk-produk yang cukup unik dan baru, gitu ya, harus dipastikan produk atau jasa tersebut etis ya untuk dipasarkan. Jadi tidak yang asal ya. Artinya, kalian belum nyobain atau kalian belum minta masukan dari validator atau dari expertise, kemudian kalian promosikan dengan klaim-klaim tertentu itu tidak boleh gitu ya. Kemudian tidak diperbolehkan memalsukan data penjualan. Seluruh transaksi yang kalian laporkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi wajib disertakan dan kejujuran serta proses. Ini lebih penting ya daripada besarnya keuntungan karena kalian mau terlihat untung supaya nilainya bagus dibuat penjualannya sangat tinggi padahal sebetulnya tidak setinggi itu. Nah, itu dihindari yang seperti itu ya. Nah, kemudian untuk laporan ini kapan deadline-nya? Deadline-nya dikumpulkan di 25 Juni 2026. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup jelas ya tergambar ya harus ngapain dan kemudian tugas akhirnya apa. Jangan lupa deadline-nya di akhir bulan ini 26 Juni 2026 gitu. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang mau didiskusikan atau dikonfirmasi, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atensinya. Kemudian satu lagi yang belum mendaftar KKN di sistem segera diselesaikan ya untuk administratifnya gitu.
Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.